Selamat malam, warga masyarakat Kabupaten Belu, pemirsa guru politik Belu News pada malam hari ini. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara, menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di malam hari ini. Malam hari ini ada berita yang datang dari dunia pendidikan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai dan kita bahas lebih jauh terkait tema dan isi live pada malam hari ini, karena situasi hari ini, berapa hari yang lalu hujan, sekarang panas, artinya bahwa nyamuk begitu banyak. Oleh karena itu, izinkan saya untuk membatang sebatang rokok untuk menemani saya pada malam hari ini dalam live tentang dunia pendidikan pada malam hari ini. Wah, nikmatnya. Mebeler lab komputer baru SDK 1 Tumbuh telah dimakan rayap. Begini reaksi dan tanggapan Komisi 3 DPRD Belu. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Belu, Bapak Yohanes Juang, memberikan tanggapan keras atas kondisi mebeler di dalam laboratorium komputer baru SDK Santo Yosep Atumbos 1 yang telah dimakan rayap. Pasalnya bangunan baru diselesaikan bulan November tahun 2021. Dan mebeler berupa kursi meja belum juga digunakan pihak sekolah. Bapak Yohanes juga menyampaikan tanggapan tersebut setelah mendapatkan laporan ADPRD Komisi 3. Bapak Yohanes Engelbertus Talok SPD yang ditugaskan melaksanakan inspeksi mendadak sidak di SDK 1 Atumbos Rabu 2 Februari 2022. Ya, tadi saya juga sudah mendapatkan laporan dari anggota Komisi 3. Pak Engel Talok ditugaskan untuk melakukan sidak, kata Bapak Yohanes Juang. Inilah citra buruk bagaimana oknum-oknum kontraktor berebutan paket. Kalau istilah terengnya seperti saya mau katakan, ambisi mengerjakan sebuah proyek, tapi hasil akhirnya seperti begini. Sangat mengecewakan. Sudah pasti kalau barangnya rusak itu menjadi temuan. Nah, kita lihat apakah sudah serah terima atau belum sambungnya. Berarti saya menduga bahwa oknum kontraktor yang mengerjakan di SD 1 orientasinya untuk memperkaya diri. Dia tidak melihat kualitas. Hal seperti ini saya minta kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Oknum-oknum kontraktor yang merugikan seperti begini, hanya orientasinya untuk memperkaya dirinya saja, kalau bisa di blacklist, tidak usah digunakan. Kalau bisa proses hukum, supaya Belu ini menjadi lebih baik, bersih. Ambisi kerja proyek, giliran sudah dapat pekerjaan, kerjanya kayak begini. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu anggota DPRD. Secara khusus saya berterima kasih kepada Ketua Komisi 3, Bapak Yohanes Juang, dan Bapak Engel Talok, yang sudah punya inisiatif untuk turun ke lapangan dan melihat. Dan ini fenomena yang terjadi, ini sudah di jantung kota saja sudah seperti begini. Jangan sampai di luar-luar itu juga lebih parah. Oleh karena itu saya minta supaya tolong ditelusuri.
terkait permasalahan ini. Jangan sampai ini semua terjadi di semua sekolah. Kalau bisa diaudit dulu, dilihat. Masa barang belum apa-apa sudah dimakan rayap, sudah rusak. Berarti kualitas barang ini tidak dijaga. Artinya mereka hanya mau kejar bagaimana mereka kata Bapak Yohanes Juang, Komisi 3 dalam waktu dekat akan memanggil OPD terkait yaitu Dinas Pendidikan guna membahas temuan ini. Kalau bisa, jangan hanya itu. Kalau bisa, panggil pihak penegak hukum untuk periksa satu kali. Karena ini sangat merugikan. Ambisi kerja proyek. Ini citra buruk ini. Bagaimana orang berlomba-lomba untuk mau kerja proyek, rebutan. Giliran kerja begini tidak bertanggung jawab. Saya minta kalau bisa Komisi 3 untuk rekomendasikan, kalau bisa minta maaf, ini usulan dari saya secara pribadi. Kalau bisa panggil juga dari pihak penegak hukum, dalam hal ini Tipikor juga untuk masuk periksa. Ini merugikan. Kenapa di Kevasan orang bisa tangkap orang masuk penjara karena kasus ini, kenapa di Atumbo tidak bisa? Sesuai dengan pemimpin hari ini slogannya, perubahan. Dan saya minta kepada kontraktor CV-CV yang hari ini yang membuat kerja tidak benar, kalau bisa di blacklist, jangan dipakai lagi. Diproses. Kita akan panggil dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan seperti ini. Jelas, Ketua Komisi 3. Menurut politisi PDIP ini, Dinas Pendidikan harus betul-betul memperhatikan rekanan atau kontrak yang profesional. Ya, ini betul yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Juang. Harus diperhatikan. Nanti kalau kita omong contoh seperti SDW, yaitu jarak jauh sekolah SD Tini 2 yang ini, saya omong bilang itu sudah bangunan berapa tahun. Tapi kalau hal-hal kecil seperti begini, yang hal-hal besar yang seperti yang dilakukan oleh oknum kontraktor yang kerjanya seperti begini, mereka tidak soroti. Mereka akan balik lagi bilang, oh itu kenapa dulu pemimpin kali lalu. Ya, kamu kan mau ganti pemimpin kali lalu. Yang hari ini, pemimpin hari ini yang menurut pilihan kalian, ya dia memimpin. Setidaknya kita berbicara hari ini, bukan kita bicara ke belakang. Dan saya minta untuk temuan dari Bapak anggota DPRD Komisi 3 terkait dengan SD 1 ini, saya minta ini juga diproses secara hukum. Saya minta supaya menjadi efek jerah bagi oknum-oknum kontraktor yang kerjanya seperti begini. Saya minta supaya ada pembelajaran, supaya BDU ini menjadi lebih baik. Ini bagaimana di jantung kota, pekerjaannya seperti begini. Ini kita tidak tahu yang di kampung-kampung pelosok ini. Dan saya minta peran yang dimainkan oleh Bapak Ibu anggota DPR kalau bisa juga turun ke kampung-kampung, desa-desa. Supaya kita bisa tahu kenapa orang-orang oknum-oknum ini berlomba-lomba untuk mengerjakan sebuah pekerjaan seperti begini. Orientasinya apa? Betul-betul dia membangun atau yang terjadi seperti begini? Ketua Komisi 3, Bapak Yohanes Juang menanyakan kejadian ini sebab SDK Santo Yosef Atumbo ada di pusat kota. Saya sepakat, Bapak Yohanes Juang. Ini dalam kota saja begini, bagaimana dengan sekolah-sekolah di luar kota? Jelas DPRD baru 2 periode ini. Kamu kerja barang tidak betul. Dan saya juga tidak melihat teman-teman yang biasa suka omong menggunakan akun palsu di dalam grup politik ini, yang suka menghujat ya saya secara pribadi. Kenapa kamu tidak mengkritisi terkait dengan pekerjaan seperti ini?
Kadang pemimpin itu baik. Kalau citra oknum kontraktor mengerjakan sesuatu seperti begini, pemimpin mau ganti seperti apapun, nanti akan tetap seperti ini. Ini adalah penyakit. Oleh karena itu penyakit ini harus diobati. Cara diobati, prosesnya secara hukum, biar memberikan efek jerah bagi yang lain. Karena itu sesuai kalender kerja Komisi 3 akan meninjau langsung ke sekolah lain di Belu yang mendapat proyek. Baik, saya hormat dan saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu anggota DPR, khususnya Komisi 3. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Yohanes Yong ini adalah hal yang baik. Patut saya hargai dan saya hormati. Keuntungan boleh saja, asal jangan di markup atau bahan yang tidak sesuai pangkasnya. Itu yang Bapak. Kalau bisa direkomendasikan supaya ini diproses secara hukum. Karena ini merugikan. Supaya orang itu jangan berlomba-lomba, jangan pukul dada, jangan berpikir dia ring dan segala macam ring itu. Sedangkan kualitas pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan. Pantauan media di ruangan laboratorium komputer baru SDK Santo Yosef Atumba 1 terus berisikan 29 pasang kursi dan meja yang dalam kondisi telah dimakan rayap. Mau bagaimana kalau ceritanya sudah seperti begini? Selain itu, sebagai plafon nampak mulai rusak diduga akibat rembesan hujan dari atap. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada dinas-dinas terkait yang berurusan dengan masalah pendidikan, ya pandai-pandai melihat, pandai-pandai memberikan kepada pihak ketiga itu yang profesional, yang bisa bertanggung jawab. Jangan sampai pihak ketiga punya pekerjaan yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dulu enak-enak pun juga orang Seret Bawah semua. Pelajar dari kabupaten lain, contoh paling dekat adalah Kabupaten Timur Tengah Utara. Saya hanya mau mengingatkan saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman sekarang media semakin canggih. Untuk diketahui kegiatan ini dari program pengembangan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Belu. Jumlah nilai kontrak sebesar 200 juta rupiah dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2021. Waktu pelaksanaan 90 hari terhitung 26 Agustus dan berakhir pada tanggal 24 November 2021. Bangun tersebut belum diserah terima dan digunakan pihak sekolah. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Eliora selaku penyedia dan alamat Adi Sujiwo Kelurahan TNK, Kecamatan Tengah Barat. Luar biasa. Kami orang miskin kalau tarik rokok satu batang begini, nyamuk tidak dekat memang. Ambisi kerja proyek, giliran dikasih kerja proyek, giliran dapat itu proyek yang sekarang istilah trennya adalah PL, kerjanya minta maaf, asal-asalan. Yang terjadi seperti ini. Berarti orang-orang ini, oknum-oknum seperti begini, orientasi memilih seorang pemimpin di daerah Kabupaten Belu, daerah perbatasan yang kita cinta ini, dengan harapan ketika jagoannya menang, dia bisa mendapatkan pekerjaan begini. Dan ketika sudah ini, dia bisa kerja sesuka hatinya dia. Ini nanti yang membuat bahwa pemimpin itu yang menjadi sasaran. Padahal oknum-oknum seperti begini. Nanti pemimpin itu tidak kasih bayu. Mulai cari dukungan. Padahal dasarnya pemimpin itu baik.
Tapi orang-orang seperti oknum-oknum begini ini membuat pemimpin itu tidak menjadi baik. Ini penilaian saya secara pribadi, bukan penilaian siapa-siapa. Maria Asunta Lau. Hai, mat malam adik Vicky. Salam Rebelu dari kolom. Soal format kakenora. Salam buat saudara sekalian dari Kabupaten Belu yang ada di tanah negara orang. Padahal baru beberapa bulan yang lalu kita melihat kejadian yang ada di Fatukmetan. Sebenarnya ini adalah pembelajaran. Kenapa saya bilang begitu? Saya minta untuk kasus yang terjadi seperti apa yang disampaikan ini, kalau ada memang itu adalah temuan dan ini terjadi seperti yang tadi dugaan seperti begini. Saya minta supaya diproses secara hukum. Artinya apa? Pembelajaran buat oknum kontraktor yang lain. Supaya orang ambisi mau kerjakan sesuatu, dia bisa bertanggung jawab penuh. Profesional. Namanya orang bekerja pasti cari untung. Tapi untung itu yang ajar-ajar saya, bukan untung yang sudah tidak masuk akal. Dan saya minta kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, saya minta ada keseriusan. Kalau misalnya ada pihak ketiga kerja itu, minta maaf, kalau bisa turun kontrol lah. Contoh yang pernah dilakukan oleh mantan Kadis PUPR. Ketika pihak ketiga kerja, dia kontrol. Dia lihat ini kualitas barang ini baik atau tidak, dia kontrol. Kita jangan hanya minta maaf, saya menduga kebanyakan duduk di kantor, duduk di ruangan ber-AC, sehingga terjadi permasalahan seperti begini. Belajarlah daripada pengalaman daripada teman-teman yang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Dulu mantan Kadis PUPR, abang yang itu dia turun ke lapangan, dia lihat, dia kontrol. Jadi ketika mau PHO pun dia tahu ini kualitas betul-betul tidak. Dan saya juga mendukung kepada Bapak Ibu anggota DPR dan Komisi 3, kalau bisa tolong ditelusuri semua pekerjaan-pekerjaan, baik itu PL atau proyek, sekolah dasar, rehab dan segala macam, kalau bisa tolong ditelusuri di setiap sekolah ini. Jangan sampai bukan cuma terjadi di SD 1 saja. Di dalam kota itu seperti begini. Yang mau bilang akses untuk kita jangkau itu sangat cepat. Dekat. Sudah terjadi seperti begini. Saya takut di luar-luar yang tidak terjangkau itu lebih parah lagi. Ini dugaan saya. Mudah-mudahan itu tidak. Kami sebagai masyarakat Belu ini, kami peduli. Bukan setiap kali kritikan kami dianggap bahwa kami ini sakit hati. Saya sakit hati dengan pemimpin hari ini, sakit hati karena apa? Memangnya saya birokrasi? Atau saya PNS aktif yang gila jabatan? Ataukah saya seorang kontraktor besar di Kabupaten Belu? Saya ini mau ganti dia, mau ganti siapapun, tidak ada urusan dengan saya. Karena peduli saya kritisi. Karena kami masyarakat ini memegang itu janji kampanye, janji visi misi daripada pemimpin hari ini. Kerja betul ya kami bilang betul, kerja tidak betul wajar kami mengkritis. Bukan kau oknum kontraktor masuk pakai akun palsu, atau misalnya kau oknum PNS yang gila jabatan, kau pakai akun palsu, kau tulis serang saya. Kau tulis serang saya ini, kau tulis sampai kucing ketemu tanduk, saya bikin harga tetap tidak peduli. Kau hina saya karena miskin, barang biasa memang hidup saya memang begitu. Tapi kau hina saya penjilat, kau buktikan. Saya tidak pernah jilat orang. Nasi bungkus, hai. Itu yang tuduhan-tuduhan itu yang suatu saat akan kena di balik kampung diri sendiri. Selalu saya aminkan. Nanti kita buat misalnya kayak SD Tini 2 yang sekolah jarak jauh, yang anak-anak itu dia belajar di lantai. Ada kepedulian daripada masyarakat sekitar situ untuk membuat sekolah darurat. Kita pergi bantu semen. Terus kita minta tolong kalau bisa ada perhatian dari Pemda, mungkin dianggarkan untuk tahun 2020 untuk bangun lagi ruangan kelas yang ada di sana. Daripada kasih ambil mereka rehab, ambil ruangan-ruangan, banyak terjadi permasalahan.
Baru ditanya lagi bilang, itu bangunan seberapa tahun? Ini orang ini peduli atau dia mau mencari kesalahan? Kalau dia peduli, dia sampaikan kepada Bapak ini kalau bisa dibuat bisik. Atau bos kalau bisa tolong ini dianggarkan untuk pembangunan. Bukan tanya berapa, ini sudah bangun dari tahun berapa. Hei. Baik, saya kira saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Saya hanya mau menyampaikan itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Yohanes Juang dan Bapak Engel Talok bahwa kalian sudah memainkan peran fungsi daripada lembaga DPR. Saya hormat dan luar biasa, dan semoga ini terus ditingkatkan. Kalau bisa tolong dipantau semua yang seperti yang Pak Yohanes sampaikan. Harapan saya kalau bisa ini diproses secara hukum supaya ada efek jerah bagi oknum-oknum kontraktor yang ambisi mengerjakan sebuah PL atau proyek, supaya dipantau secara khusus. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Closing statement saya malam ini kepada elit-elit politik di Kabupaten Belu. Ketika kita sudah menjadi seorang politisi yang punya cukup massa dan dihargai, yang patut dijaga oleh seorang politisi adalah tutur kata. Tutur kata itu patut harus dijaga. Kadang-kadang tutur kata kita, bahasa kita itu menjadi bumerang buat kita. Bisa membawa kita kepada hal yang tidak kita inginkan. Apalagi kalau misalnya kita menuduh orang lain makan uang, kita menuduh orang lain bilang bunuh sana bunuh sini, patut dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena negara hari ini, negara Republik Indonesia, negara hukum, bukan negara preman. Siapapun dia akan berurusan dengan hukum. Preman zaman primitif, zaman sekarang zamannya hukum, salah proses. Jadi pandai-pandailah membawa diri. Oleh karena itu saya Vicky Nahak mengakhiri live saya pada malam hari ini. Senantiasa Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila dalam tutur kata saya, dalam live saya, tutur kata saya berlebihan, tolong dimaklumi dan tolong dipahami. Inilah saya. Tapi ada pihak-pihak yang tersinggung, saya tidak perlu ependen kau. Karena saya berbicara ini hanya semata-mata untuk kepentingan Rebellion yang lebih baik. Oleh karena saya akhiri, selamat malam, merdeka.